Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, maupun sore kepada Bapak Ibu dosen. Sebelumnya perkenalkan, saya Nikade Aminul Utama dengan NIM 192231063 dari kelas Gizi 5B, dan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari laporan praktikum survei konsumsi pangan mengenai analisis data asupan gizi individu dan juga kelompok menggunakan metode weighted food record, di mana tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui asupan gizi responden pada tingkat individu dan juga kelompok menggunakan metode weighted food record. Selanjutnya adalah metode, di mana metode pengumpulan data yang dilakukan itu adalah pada 17 responden akan dilakukan record selama 3 hari berturut-turut, yakni dalam 2 hari kerja dan juga 1 hari pada akhir pekan, di mana responden akan diminta untuk menimbang seluruh bahan makanan maupun minuman yang dikonsumsi menggunakan timbangan digital, di mana penimbangan ini dilakukan sebelum makanan dikonsumsi dan juga setelah makanan habis ataupun makanan tersisa, sehingga jumlah konsumsi itu akan dihitung berdasarkan hasil dari selisih berat makanan yang disajikan dengan hasil dari makanan yang tidak dikonsumsi, di mana data hasil penimbangan ini kemudian akan dianalisis dengan menggunakan TKPI untuk mengetahui jumlah asupan zat gizinya, di mana zat gizi yang dianalisis meliputi energi, protein, karbohidrat, lemak, zat besi, kalsium, natrium, dan juga gula. Selanjutnya adalah hasil dari food record individu, di mana dari hasil food record individu ini didapatkan bahwa individu ternyata memiliki pola makan yang teratur dengan 3 kali makan utama dan juga 1 hingga 2 kali selingan setiap harinya, di mana asupan energi utama itu terutama berasal dari karbohidrat seperti nasi, olahan tepung, kemudian ada pun sumber protein yang berasal dari ayam, telur, tahu, dan juga tempe, serta adanya konsumsi produk olahan. Kemudian adanya konsumsi lemak yang ternyata di sini cenderung tinggi karena banyaknya makanan yang digoreng. Adapun konsumsi sayur yang masih sangat terbatas dan tidak dikonsumsi setiap harinya. Sementara itu untuk konsumsi buah sendiri selama 3 hari record itu buah sama sekali tidak dikonsumsi, sehingga berpotensi bahwa individu ini mengalami kekurangan zat gizi mikro yang cukup besar. Nah, kemudian selain makanan tersebut terdapat juga konsumsi dari minuman manis yang juga masih ditemukan dalam pola makan individu ini, sehingga dapat meningkatkan asupan dari gula harian. Selanjutnya adalah perhitungan dari asupan gizi individu, di mana dari perhitungan asupan gizi individu ini yang sudah dilakukan itu ternyata diperoleh rata-rata asupan energi individu sebesar 1687 kilokalori, di mana ini sebesar 107,31% dari total energi expenditure atau TEE, yang ini dikategorikan sebagai cukup. Kemudian adapun protein yang juga dikategorikan cukup karena masih berada dalam rentang AMDR. Sedangkan untuk lemak sendiri itu dapat dikategorikan berlebih karena kontribusinya itu mencapai hingga 50,62% energi yang melebihi batas dari AMDR tersebut. Kemudian adapun asupan dari karbohidrat yang berada pada batas bawah AMDR sehingga masih dapat dikategorikan sebagai cukup. Kemudian untuk mikronutrien zat besi itu masih dikategorikan kurang, untuk mikronutrien kalsium itu dikategorikan cukup, dan untuk natrium serta gula itu masih berada dalam batas aman dan belum melebihi dari anjuran. Nah, secara keseluruhan, kecukupan energi dan juga sebagian makronutrien dari individu ini sudah terpenuhi, namun tentunya kualitas diet dari individu ini perlu diperbaiki dengan mengurangi lemak dan juga meningkatkan sumber mikronutrien seperti buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Kemudian adapun perhitungan dari asupan gizi kelompok, di mana dari hasil survei menunjukkan rata-rata asupan gizi kelompok itu sebesar 1192 kilokalori dengan variasi yang cukup lebar, di mana hal ini artinya menunjukkan pola konsumsi yang tidak homogen ataupun berbeda-beda antar responden. Kemudian adapun asupan protein, lemak, dan juga karbohidrat itu berada dalam kisaran yang wajar, namun menunjukkan variasi yang lebar juga sehingga kecukupannya itu belum merata pada seluruh responden. Kemudian untuk zat gizi mikro sendiri, asupan zat besi dan juga kalsium itu cenderung rendah, sedangkan untuk asupan natrium dan juga gula itu masih dalam batas aman dan belum melebihi anjuran. Kemudian secara keseluruhan dapat dilihat bahwa pola makan kelompok ini menunjukkan konsumsi energi dan juga mikronutrien yang masih rendah serta makronutrien yang cenderung fluktuatif, di mana hal ini itu mencerminkan pola makan yang belum seimbang antar anggota kelompok.
Kemudian apabila diinterpretasikan, maka dapat dilihat bahwa ternyata rata-rata dari asupan energi kelompok ini hanya mencapai 52,98% dari AKG, sehingga dikategorikan sebagai kurang, yang menunjukkan bahwa kebutuhan energi harian itu belum terpenuhi pada kelompok tersebut. Kemudian adapun kecukupan protein itu yang tergolong cukup, yaitu memenuhi sebesar 88,44% AKG. Kemudian adapun asupan lemak yang memenuhi 70,6% AKG, serta karbohidrat itu memenuhi sekitar 37,90% AKG, di mana ini tergolong masih rendah sehingga sumber energi utama tubuh itu belum optimal. Nah, kemudian adapun pada zat gizi mikro, konsumsi zat besi, natrium dan juga kalsium itu tergolong kurang, yang dapat berdampak pada risiko anemia serta gangguan kesehatan tulang. Sementara itu untuk asupan gula sendiri itu masih dalam batas aman. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa dari survei konsumsi pangan menggunakan metode Wake Food Record ini dapat disimpulkan bahwa pada individu, protein dan lemak ini masih berada dalam kategori yang cukup, namun energi dan juga mikronutriennya ini masih kurang, disertai pola makan yang rendah serat dan juga kurang bervariasi. Sedangkan pada kelompok sendiri untuk konsumsi karbohidrat itu cenderung tinggi, sedangkan untuk konsumsi protein hewani, buah dan juga sayur itu cenderung rendah, sehingga asupan dari mikronutriennya itu belum optimal. Nah, pada pola makan kelompok ini ditemukan juga pola makan yang kurang beragam dan juga monoton, yang berkontribusi pada ketidakseimbangan gizi kelompok tersebut. Nah, adapun beberapa saran yang dapat diberikan diantaranya adalah memperpanjang durasi pencatatan, yaitu menjadi 5 hingga 7 hari agar data yang didapatkan itu lebih representatif dan mengurangi bias variasi harian. Kemudian yang kedua, untuk individu maupun kelompok itu disarankan untuk memperbanyak konsumsi sayuran dan buah setiap hari untuk memenuhi kebutuhan mikronutrien, serta adapun perbaikan keseimbangan dari makronutrien tersebut, salah satunya dengan mengurangi makanan yang berlemak atau gorengan dan juga memilih sumber karbohidrat yang kompleks seperti sumber karbohidrat selain nasi, yaitu seperti umbi-umbian ataupun nasi merah, gandum maupun oat. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.